Udah ada dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman dan juga Adriantio Bagaskoro dan Muhammad Fauzan Erbiansyah. Di sini kita ingin mempresentasikan tugas kelompok riset operasi dan optimasi tentang metode simplex. Metode simplex merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linear yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Di sini juga metode yang secara matematis dimulai dari pemecahan dasar yang feasible atau basic feasible solution ke pemecahan dasar feasible lainnya yang dilakukan berulang-ulang atau iteratif sehingga tercapai suatu penyelesaian optimum. Terus di sini juga metode simplex diperkenalkan pada tahun 1947 oleh George B. Danzig dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Metode penyelesaian dari metode simplex ini melalui perhitungan ulang atau iteration di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang-ulang sampai solusi optimal diperoleh. Terus di sini ada syarat dan sifat metode simplex. Syaratnya yaitu model program linear atau canonical form harus dirubah dulu ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku atau standard form. Sifat bentuk baku, semua batasan adalah persamaan atau dengan tidak ada nilai negatif pada sisi kanan. Yang kedua, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif dan fungsi tujuan dapat berupa minimisasi atau maksimisasi. Ini adalah contoh bentuk umum model program linear. Selanjutnya akan diteruskan oleh Adriantio Bagaskoro. Berikut di sini saya akan menjelaskan keterangannya. Z sama dengan fungsi tujuan, XJ sama dengan jenis kegiatan atau variabel keputusan, AJ sama dengan kebutuhan sumber daya untuk menghasilkan setiap unit kegiatan, BI sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia, CJ sama dengan kenaikan nilai Z jika ada pertambahan satu unit kegiatan, A, B, dan C disebut juga sebagai parameter model. M sama dengan jumlah sumber daya yang tersedia, N sama dengan jumlah kegiatan. Next. Next. Udah. Lanjut ke tahapan transformasi ke bentuk standar. Yang pertama itu adalah fungsi pembatas. Suatu fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang lebih diubah menjadi suatu bentuk persamaan atau bentuk standar dengan cara menambahkan suatu variabel baru yang dinamakan shark variabel. Banyaknya shark variabel bergantung pada fungsi pembatas. Next. Lanjut ke fungsi tujuan. Dengan adanya shark variabel pada fungsi pembatas, maka fungsi tujuan juga harus disesuaikan dengan memasukkan unsur shark variabel ini, karena shark variabel tidak mempunyai kontribusi apa-apa terhadap fungsi tujuan, maka konstanta untuk shark variabel tersebut dituliskan 0. Next. Belum muncul. Ya. Lanjut ke bentuk standar metode simplex. Yang pertama itu fungsi tujuan sama dengan maksimumkan. Z dikurang C1 dikali X1 dikurang C2 dikali X2 dikurang Cn dikali Xn dikurang 0S1 dikurang 0S2 kurang 0Sn sama dengan NK. Lanjut ke fungsi pembatas. A11 dikali X1 tambah A12 dikali X2 tambah A1N dikali Xn tambah S1 tambah 0S2 tambah 0Sn sama dengan B1. Lanjut ke A21 dikali X1 tambah A22 dikali X2 tambah A2N kali Xn tambah 0S1 tambah S2 tambah 0Sn sama dengan B2. Lanjut ke AM1 dikali X1 tambah AM2 dikali X2 tambah AMN dikali Xn tambah 0S1 tambah 0S2 tambah Sn sama dengan BM. Lanjut. Next.
Nggak ada. Lanjut ke tahapan transformasi bentuk standar. Setelah fungsi batasan diubah ke dalam bentuk persamaan, maka untuk menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex menggunakan suatu rangka tabel yang disebut dengan tabel simplex. Tabel ini mengatur model ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk menerapkan perhitungan matematis menjadi lebih mudah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Fauzan Ebriansyah. Nah, berikutnya adalah contoh tabel simplex. Berikutnya kita masuk ke langkah-langkah metode simplex. Langkah-langkah metode simplex yang pertama adalah rumuskan personal PL ke dalam model umum PL, fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Yang kedua, ubah model umum PL menjadi model simplex, yaitu A. Fungsi pembatas tambahkan select variabel, surplus variabel, variabel buatan, atau artificial variable. Next. Langkah-langkah metode simplex yang berikutnya adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuannya terdiri dari ubahlah bentuk fungsi tujuan eksplisit menjadi persamaan bentuk implisit. Tambahkan atau kurangi dengan select variabel, surplus var, atau variabel buatan yang bernilai 0. Yang ketiga, formulasikan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, lakukan langkah-langkah penyelesaiannya. Next. Contoh 1 model pemrograman linear. Yang pertama adalah fungsi tujuan. Maksimumkan Z sama dengan 8X tambah 6X dalam kurung Rp1.000. Yang kedua, fungsi pembatas. Bahan A adalah 4X1 tambah 2X2 lebih kecil dari atau kurang dari 60. Bahan B adalah 2X1 tambah 4X2 kurang dari 48. X1 kali X2 lebih dari O atau 0. Next. Berikutnya adalah fungsi tujuan atau memaksimumkan. Z min 8X1, min 6X2, min OS1, min OS2 sama dengan 0. 2. Fungsi pembatas. 4X1 tambah 2X2 tambah S1 plus OS2 sama dengan 60. Berikutnya 2X1 tambah 4X2 tambah OS1 tambah S2 sama dengan 48. Berikutnya X1 dikali X2 dikalikan S1 dikalikan S2 lebih besar atau lebih dari 0. Dan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.